Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel saya, Dimas Wahyu. Di kesempatan kali ini akan dia bakal ngobrol lah, santai ya, nggak cerita demit. Dewi bakal cerita tentang tanaman sekarang. Pohon dewandaru. Budaya pesugihan masih dipercaya masyarakat Indonesia di era modern. Tak terkait atau tak terkecuali masyarakat Jawa Timur. Tetapi bukan masyarakat Indonesia saja yang percaya pada pesugihan dan klinik-kliniknya. Pohon dewandaru terakhir bisa ditemui di Gunung Kawi yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Label pesugihan masih begitu melekat pada daerah itu hingga saat ini. Hal ini lepas dari berita dari mulut ke mulut, dan banyak media yang masih mengekspos kesakralan Gunung Kawi beserta misteri pesugihannya. Salah satu hal yang kerap diekspos dan dikaitkan dengan pesugihan adalah pohon dewandaru di area pesarian dan keraton Gunung Kawi. Masyarakat setempat percaya pohon dewandaru mampu menjadi perantara datangnya kekayaan. Mitosnya, barang siapa yang melakukan semedi di bawah pohon dewandaru selama 3 hari dan tidak sengaja kejatuhan salah satu bagian pohon, entah itu ranting, daun, atau buah, ia akan mendapatkan kekayaan atau ketiban daru atau keceblokan wahyu katanya, kejatuhan wahyu seperti itu. Mitos ini membuat semua orang sampai rela menanam pohon dewandaru di depan rumah, berharap bisa kaya mendadak. Mitos ini juga membuat masyarakat sekitar Gunung Kawi melarang siapapun memetik buah dan menggoyangkan pohon dewandaru. Nah, ini saya juga punya kayu nih. Berarti ini datang pohon dewandaru diberi oleh seseorang aja. Menurut cerita kakek nenek dari orang dahulu, pemukiman Gunung Kawi tidak ada yang tahu sejak kapan pohon ini tumbuh di daerah tersebut. Ada yang bilang bahwa Kiai Imam Sujono yang menanamnya pada 1871. Kiai Imam Sujono atau Raden Mas Imam Sujono merupakan salah satu senopati Pangeran Diponegoro. Kesakralan yang dieluk-elukan masyarakat selama ini, pohon ini punya manfaat lain. Kayu dewandaru sering dimanfaatkan untuk aksesoris seperti tasbih, gelang, aki, dan kalung. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, yakni Semarang, Pati, Karimun Jawa, dan Jepara, kayu dewandaru disulap menjadi tongkat. Seperti kayu-kayu gini, dibuat tasbih, gelang, atau tongkat. Tidak hanya kayunya, daun dewandaru juga bermanfaat. Air hasil rebusan daun dewandaru bisa digunakan untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Sementara di Brasil digunakan untuk mengatasi diare, rematik, dan diabetes. Saat ini juga sedang diteliti fungsi dewandaru sebagai obat anti kanker. Kalau manfaat pohon dewandaru sebagai obat pangkal kaya sepertinya cuma di Indonesia, karena
hanya orang Indonesia yang percaya dengan pesugihan, tapi di Indonesia itu ada. Nah, jadi buah pohon Dewandaru juga memiliki khasiat dan dapat dimakan langsung. Rasanya ini menurut orang-orang ya yang pernah memakan, rasanya itu kadang asam kadang manis karena kaya vitamin A dan vitamin C. Buah Dewandaru dapat diolah menjadi selai dan jelly. Aku bayang tau ngrasake rasanya kayak piye ya. Ayo. Dengan khasiat dan manfaatnya yang banyak dimiliki pohon Dewandaru menjadi satu dari segelintir tumbuh-tumbuhan di Indonesia yang berpotensi atau bahkan sudah diolah dijadikan obat. Ya daripada harus impor obat terus dari negeri orang, mending aja. Berarti kita mencari tanaman di Indonesia aja. Cintailah produk-produk Indonesia. Jadi pohon Dewandaru itu apa ya? Seperti pohon sakral. Dan jaranglah orang mempunyai pohon Dewandaru. Seperti kolektor, seniman, atau pun di makam-makam di makam tertentu pun biasanya ada. Seperti di pendopo atau di keraton itu mungkin, karena saya belum mengekspos ke sana, mungkin bisa jadi ada pohon Dewandaru. Tapi untuk di kalangan masyarakat sendiri, mungkin yang mempunyai pohon Dewandaru adalah seperti sesepuh desa, seniman, dan lain-lain. Untuk pecinta-pecinta barang koleksi barang lama, seperti kolektor pun bisa mendapatkan atau bisa mempunyai pohon yang masih hidup. Saya hanya mendapatkan pohon batangnya saja. Oke, sekian informasi dari saya tentang pohon Dewandaru, pohon pemberi yang terkenal pohon pemberi kekayaan. Kalau saya menyebutnya pohon pemberi wahyu, karena ketika kita keceblokan daru, kejatuhan wahyu keceblokan daru lah, keceblokan wahyu, berarti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Tapi tidak akan sekal kita akan mendapatkan. Kita tetap harus bekerja. Ketika kita ingin kaya, kita harus bekerja. Dan janganlah sekali-sekali menyekutukan Tuhan. Benar kita keceblokan daru, tapi kita nggak berdoa dan kita tidak berusaha, duitnya apa-apa yang ngelindeng dewe, seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.